Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anami Syakura dengan NIM 2401301058. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan pengerjaan studi kasus untuk mata kuliah aljabar linier yang dimana meliputi tugas pertama yaitu ruang vektor, kemudian tugas kedua itu adalah ruang hasil kali dalam, tugas ketiga itu adalah ruang eigen, dan tugas yang terakhir atau tugas keempat itu adalah transformasi linier. Untuk pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tugas pertama yaitu tentang ruang vektor terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tugas pertama yaitu untuk ruang vektor. Di sini soalnya itu adalah menentukan basis ruang kolom dan juga rank dari matriks dengan ketentuan yang dimana baris pertama itu adalah persamaan pertama, baris kedua itu adalah persamaan kedua, dan baris ketiga itu adalah persamaan ketiga. Dan untuk ketentuan kolomnya adalah kolom pertama itu adalah koefisien X, kemudian kolom kedua itu koefisien Y, kemudian kolom ketiga itu adalah koefisien Z, dan kolom keempat itu adalah nilai hasil setelah sama dengan. Dari persamaan yang saya miliki, saya dapat menulis matriks dengan ordo, yaitu di sini adalah 3 kali 4 yang dimana berisikan elemen-elemen sebagai berikut: 1, 5, 4, 13, 4, 3, 1, 7, 1, 2, 3, dan 20. Kemudian dari matriks yang sudah saya buat, di sini saya mengoperasikan matriks dengan OBE atau operasi baris elementer. Untuk OBE ini saya pertama-tama itu menolkan dulu angka 4 yang di sini atau elemen 4 yang berada di baris kedua kolom pertama yang di sini dengan menggunakan operasi baris, yaitu min 4 dikali dengan baris pertama ditambah dengan baris kedua. Sehingga di sini untuk baris kedua saya mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu untuk yang kedua, di sini saya menolkan elemen 1 yang berada di baris ketiga. Di sini saya menggunakan operasi baris, yaitu min 1 dikali baris 1 ditambah dengan baris 3, maka hasilnya adalah untuk baris 3 seperti ini. Setelah itu, di sini saya mengalihkan baris 2 dan baris 3 dengan minus, sehingga hasilnya seperti ini. Setelah itu, saya membuat elemen 15 pada baris kedua kolom ketiga itu menjadi 0 dengan menggunakan operasi baris, yaitu min 15 dikali dengan baris ketiga ditambah dengan baris 2, sehingga hasilnya seperti di sini, yaitu 0, min 28, 0, 150. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat min 28 ini menjadi 1, sehingga di sini saya dapatkan jadi 1, kemudian di sini min 75/14. Setelah itu di sini saya menolkan elemen 4 yang berada di baris pertama kolom ketiga dengan menggunakan operasi baris, yaitu min 4 dikali baris 3 ditambah dengan baris 1, yang dimana di sini baris 1 akan berubah menjadi 1, min 7, 0, dan juga 41. Setelah itu di sini saya akan menolkan elemen min 7 pada baris pertama kolom kedua dengan menggunakan operasi baris, yaitu 7 dikali baris kedua kemudian ditambahkan dengan baris 1, sehingga akan menghasilkan elemen 1, 0, 0, 7/2 pada baris pertama. Nah, setelah itu langkah terakhir adalah di sini saya menolkan elemen 3 pada baris ketiga kolom kedua dengan menggunakan operasi baris, yaitu min 3 dikali baris 2 kemudian ditambah dengan baris 3, sehingga hasilnya di sini saya mendapatkan elemen-elemen baris 3, yaitu 0, 0, 1,
dan 127/14. Nah, dari hasil matriks tersebut dapat dilihat bahwa satu utama itu terdapat pada kolom 1, kemudian kolom 2, dan juga kolom 3. Sehingga matriks tersebut memiliki basis ruang kolom 141, 532, dan 413. Jadi, dikarenakan dia itu memiliki basis ruang kolom itu berjumlah 3, maka range dari matriks itu adalah 3. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kedua, yaitu pada materi ruang hasil kali dalam. Nah, di sini untuk materi ruang hasil kali dalam, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yang dimana di sini diketahui bahwa R3 itu merupakan ruang vektor dari 3 persamaan berikut dengan hasil kali dalam Euclides sebagai berikut, yaitu di sini untuk persamaan 1 itu adalah 1x ditambah 5y ditambah 4z ditambah 13y sama dengan 0. Nah, setelah itu persamaan kedua itu adalah 4x ditambah 3y ditambah 1z ditambah 7w itu sama dengan 0. Dan persamaan ketiga itu 1x ditambah 2y ditambah 3z ditambah 20w itu sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan ini kita ubah ke dalam bentuk matriks augmentasi seperti berikut ini, yang dimana di sini adalah koefisien dari X, Y, Z, dan W, dan ini di sini adalah X, Y, Z, dan W-nya, dan di sini adalah hasilnya yaitu 0. Dari matriks augmentasi yang telah kita buat ini, operasikan matriks-matriks tersebut dengan OB. Untuk operasi-operasi yang digunakan, operasi baris yang digunakan pada matriks ini sama seperti pada tugas pertama tadi, yaitu tugas ruang vektor, yang dimana di sana meng-OB-kan juga ini, cuman berbeda di sini. Di sini menggunakan hasilnya adalah 0, sehingga seperti ini. Nah, setelah kita OB-kan semuanya, kita dapatkan hasilnya adalah di sini 100, 7/2, 0, kemudian 010, min 75/14, kemudian 0, kemudian pada baris ketiga itu 001, 127/14, 0. Nah, dari hasil akhir dari penyesalan OB itu kita dapatkan bahwa di sini ini adalah X, dan ingat di sini adalah X, di sini adalah Y, dan di sini adalah Z, dan di sini adalah W. Berarti di sini dapat kita tulis, di sini hasil penyelesaiannya adalah di sini X ditambah dengan 7/2W, ini 7/2W sama dengan 0. Kemudian di sini masing-masing ruas itu kita kurangi dengan 7/2W, sehingga di sini adalah hasilnya adalah X, kemudian di sini sama dengan min 7/2W. Setelah itu di sini adalah Y, jadi di sini kita tulis Y ditambah dengan di sini adalah W-nya, di sini adalah min 75/14, jadi kita tulis di sini min 75/14W sama dengan 0. Kemudian masing-masing ruas itu kita tambahkan dengan min 75/14W, sehingga Y ditambah min 75/14W ditambah dengan 75/14W itu hasilnya ada Y, kemudian 0 ditambah dengan 75/14W adalah 75/14W, sehingga Y itu adalah 75/14W. Selanjutnya, di sini kita mengetahui bahwa itu Z ditambah dengan 127/14W itu sama dengan 0. Jadi didapatkan bahwa Z itu sama dengan min 127/14W. Kemudian di sini kita misalkan W ini sebagai T, sehingga dapat kita misalkan menjadi di sini X sama dengan min 7/2T, kemudian Y itu 75/14T, Z itu min 127/14T, dan W itu sama dengan T. Nah, dari hasil permisalan ini kita dapat
menyatakannya dalam solusi SPL homogen yang dimana di sini adalah variabel X, Y, Z, dan W. Kemudian di sini adalah hasil dari yang kita dapat tadi. Di sini ada min 7 per 2 T, setelah itu 75 per 14 T, kemudian 127 min 14 kali T dan T. Di sini kita keluarkan T dari SPL tersebut, sehingga di sini T-nya akan keluar, sehingga di sini akan menjadi min 7 per 2, 75 per 14, min 127 per 14, dan 1. Sehingga kita dapat menemukan ruang solusi dari matriks yaitu min 7 per 2, 75 per 14, min 127 per 14, dan 1. Kemudian di sini kita transformasikan hasil ruang solusi dari matriks di atas itu menjadi basis ortonormal dengan menggunakan proses Gram-Schmidt, yaitu rumus dengan langkah-langkah berikut ini. Nah, kita misalkan terlebih dahulu nih hasil dari ruang solusi dari matriks itu menjadi vektor, yang dimana vektor U itu adalah min 7 per 2, 75 per 14, min 127 per 14, dan 1. Nah, kemudian di sini kita akan mencari basis ortonormal menggunakan proses Gram-Schmidt dengan menggunakan rumus yang dimana di sini vektor W itu sama dengan vektor U dibagi dengan norm vektor U. Sehingga di sini kita tuliskan vektor U-nya tadi seperti yang di sini. Kemudian di sini kita tulis juga sama seperti yang di atas, namun ada tanda normnya. Setelah itu, untuk penyebut di sini yang norm tadi kita ubah menjadi akar. Setelah itu, untuk rumus norm itu elemen min 7 per 2 dipangkat dengan 2 ditambah dengan 75 per 14 dipangkat 2 ditambah min 127 per 14 pangkat 2 ditambah 1. Kemudian sini kita pangkatkan. Ini di sini min 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4. Setelah itu 75 pangkat 2 itu adalah 5625, 14 pangkat 2 itu 196, 127 pangkat min 127 pangkat 2 itu adalah 16129, dan 14 pangkat 2 adalah 196 ditambah dengan 1. Sehingga di sini bisa kita tambahkan 49 per 4 ditambah dengan 5.625 per 196 ditambah dengan 16.129 per 196 ditambah dengan 1. Itu hasilnya adalah akar dari 729.147 per 1862. Kemudian di sini kita akarkan pembilang dan penyebutnya masing-masing, sehingga kita dapatkan di sini 493 akar 3 per 7 akar 38. Setelah itu kita ubah ini dengan mengalihkan setiap pembilang dan penyebut itu dengan akar 38 sehingga akan menghasilkan bilangan seperti ini, di mana 493 akar 114 per 266. Kemudian di sini ini pembagian. Jika kita membagi, maka pembilang dan penyebut itu harus dibalik, sehingga di sini vektor dari min 7 per 2, 75 per 14, min 127 per 14, dan 1 itu dikali dengan 266 per 493 akar 14. Sehingga basis ortonormal dari matriks di atas itu adalah seperti berikut ini, yaitu 266 per 493 akar 114 dikali dengan vektor min 7 per 2, 75 per 14, min 127 per 14, dan 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk tugas ketiga, yaitu materi ruang eigen.
Di sini soalnya itu adalah buatlah matriks ukuran 3x3 dengan menggunakan persamaan yang sudah Anda miliki masing-masing, diberi nama dengan matriks A dengan ketentuan yang dimana baris pertama itu adalah persamaan 1, yaitu 1x ditambah 5y ditambah 4z. Kemudian baris kedua itu adalah persamaan kedua yang saya miliki, yaitu 4x ditambah 3y ditambah 1z. Setelah itu untuk baris ketiga itu persamaan ketiga yang dimana saya memiliki 1x ditambah 2y ditambah 3z. Itu di sini saya ubah menjadi sebuah matriks yang bernama A yang berisikan elemen-elemen yaitu 1, 5, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 3. Untuk ruang eigen di sini yang pertama itu adalah menentukan persamaan karakteristik dari matriks A dan nilai eigen matriks A. Kemudian yang kedua, menentukan vektor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya. Dan yang ketiga adalah mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A. Nah, untuk penyelesaiannya, saya akan menjelaskan yang nomor 1 dulu, yaitu menentukan persamaan karakteristik dari matriks A dan juga nilai eigen matriks A. Untuk rumusnya di sini adalah untuk menentukan nilai eigen matriks A, kita harus mencari determinan dari matriks A dikurang dengan matriks lambda I, yaitu sama dengan 0. Nah, di sini kita cari dulu yang dalam kurung, yaitu A dikurang matriks A dikurang matriks lambda I. Nah, di sini vektor A dikurang dengan lambda I. Nah, di sini sehingga hasilnya adalah lambda dikali dengan 1 adalah lambda, lambda dikali dengan 0 adalah 0, lambda dikali dengan 0 adalah 0, kemudian lambda dikali dengan 1 adalah lambda, lambda dikali dengan 1 adalah lambda, sehingga kita akan menghasilkan matriks seperti berikut ini. Nah, setelah itu di sini kita kalikan, maaf. Jadi di sini kita kurangkan vektor A dengan vektor lambda I ini dengan mengurangkan dengan letak yang sama dengan matriks ini. Jadi ini 1 dikurang lambda itu adalah min 1 min lambda, kemudian 5 dikurang 0 adalah 5, 4 dikurang 0 itu adalah 4, kemudian 4 dikurang 0 adalah 4, setelah itu 3 dikurang dengan lambda itu adalah 3 kurang lambda, kemudian 1 kurang 0 adalah 1, 1 dikurang 0 itu adalah 1, dan 2 dikurang 0 adalah 2. Kemudian di sini 3 dikurang lambda itu akan menghasilkan 3 dikurang lambda. Nah, setelah itu setelah kita mendapatkan vektor-vektor ini, setelah kita mendapatkan elemen matriks ini, kita dapat mencari determinannya, yaitu dengan menggunakan cara kofaktor, yang dimana di sini saya menggunakan baris ketiga. Jadi di sini untuk baris ketiga kolom pertama di sini adalah 1 dikali dengan determinan minor untuk yang selain berada pada elemen baris 3 kolom 1, yaitu 5, 4, 3 min lambda dan juga 1. Kemudian dikurangi dengan elemen kedua pada baris ketiga, yaitu 2. Di sini menggunakan min. Setelah itu dikali dengan determinan minor yang dimana selain dari baris 3 kolom 2, yaitu 1 min lambda, kemudian 4 dan juga 1. Setelah itu ditambah dengan baris ketiga kolom ketiga, yaitu 3 min lambda, yang dimana dikali dengan minor dari selain baris ketiga kolom ketiga, yaitu 1 min lambda, 5, 4,
dan juga 3 min lambda. Nah, setelah itu di sini kita kalikan saja. Sini 1 dikali dengan 5 dikali dengan 1. Kemudian di sini dikurang dengan 3 dikurang lambda dikali dengan 4 sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian di sini 2 dikali dengan 1 dikurang lambda dikali dengan 1 dikurangi dengan 4 kali 4. Setelah itu dilanjut dengan yang ketiga yaitu 3 min lambda itu dikalikan dengan 1 min lambda dikali dengan 3 min lambda kemudian dikurang dengan 4 dikali 5. Sini kita hasilkan sini menjadi 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian 4 dikali min lambda itu adalah min 4 lambda. Kemudian di sini kita operasikan juga. Di sini mendapatkan hasil 4 kali 4 adalah min 4 kali 4 adalah 16. Kemudian di sini kita kalikan juga sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Setelah itu di sini kita operasikan sehingga didapatkan sini 5 dikurang 12 ditambah 4 lambda dikurangi dengan 2 dikali min 15 dikurang dengan lambda ditambah dengan 3 dikurang lambda dikali dengan lambda pangkat 2 dikurang 4 lambda dikurang 17. Kemudian di sini didapatkan 5 kurang 12 itu adalah min 7 tambah 4x min dikali min 30 dikurang min 2 lambda ditambah dengan 3 lambda pangkat 2 kurang 12 lambda min 51 kurang lambda pangkat 3 ditambah dengan di sini 4 lambda pangkat 2 ditambah dengan 17 lambda. Sehingga di sini didapatkan hasil adalah min 7 ditambah 4 lambda ditambah 30 ditambah 2 lambda ditambah 7 lambda pangkat 2 ditambah 5 lambda dikurang 51 dikurang lambda pangkat 3. Di sini min 7 ditambah 30 itu hasilnya adalah sini min 7 ditambah 30 dikurang dengan 51 itu adalah min 28. Setelah itu 4 lambda ditambah dengan 2 lambda ditambah dengan 5 lambda itu adalah 11 lambda ditambah dengan 7 lambda pangkat 2 atau 7 lambda kuadrat dikurang dengan lambda pangkat 3. Nah, di sini kita susun yang dimana di sini min lambda pangkat 3 di depan dilanjutkan dengan lambda pangkat 2 kemudian lambda dikurang dengan 28. Nah, karena persamaan tersebut tidak dapat difaktorkan menggunakan bilangan bulat atau pecahan sederhana, nah, hal ini dikarenakan akar-akarnya bukan merupakan bilangan rasional yang dapat dinyatakan dalam bentuk faktorisasi sederhana. Jadi di sini penyelesaiannya saya adalah dengan menggunakan pendekatan numerik, yaitu dengan mencari perkiraan nilai akar secara desimal menggunakan alat bantu. Di sini saya menggunakan alat bantu kalkulator pada website seperti itu. Jadi di sini saya dapatkan nilai eigenmatriks A yaitu lambda satunya itu adalah sekitar min 2,406. Setelah itu lambda keduanya adalah 1,465 dan lambda ketiga adalah 7,941. Nah, untuk jadi di sini saya menemukan hasil nilai eigennya itu yang tadi saya sebutkan. Setelah itu sini kita dapat menentukan vektor eigen A yang membentuk basis ruang eigennya dengan menggunakan nilai eigen yang telah kita dapatkan tadi. Di sini untuk saya ingin mencari untuk lambda pertama dulu yaitu min 2,406. Di sini saya akan membentuk sebuah matriks yang dimana A dikurang dengan yang di sini lambdanya itu diganti dengan 2 atau disubstitusikan ya. Jadi lambda ini disubstitusikan dengan angka yaitu min 2,406.
Ini setelah itu di sini saya masukkan, setelah saya kurangkan di sini ini hasilnya adalah kita dapatkan elemen-elemen vektornya, elemen-elemen matriksnya yaitu 3,406, kemudian 5, 4, kemudian pada baris kedua itu adalah 4, 5,406 dan 1, kemudian pada baris ketiga itu ada 1, 2, 5,406. Nah, setelah itu kita tuliskan apa ya, matriks yang kita dapatkan tadi dalam bentuk augmentasi seperti ini, yang dimana di sini adalah koefisien x, y, dan z, kemudian di sini ada variabel x, y, z, dan ini adalah hasilnya. Dan kita tulis dalam bentuk seperti ini, ya. Nah, setelah itu untuk agar kita memiliki sistem linier yang homogen, kita menyelesaikan dengan eliminasi Gaussian atau OB ya. Nah, di sini saya mengubah 3,406 ini menjadi 1, sehingga di sini saya membagi 3,406 ini dengan 3,406 juga pada baris pertama, sehingga dapat hasilnya adalah seperti ini. Untuk baris pertama yaitu 1,468 dan 1,174. Nah, setelah itu untuk yang kedua di sini saya mengubah baris kedua yaitu pada baris kedua kolom pertama yaitu 4, di sini saya nolkan, sehingga di sini akan menggunakan operasi baris yaitu min 4 dikali baris pertama ditambah dengan baris kedua, sehingga hasilnya adalah 0 min 0,465 kemudian min 3,697. Nah, setelah itu di sini saya akan mengubah 1 di sini menjadi 0 dengan menggunakan operasi baris yaitu min 1 dikali dengan baris pertama ditambah dengan baris ketiga, yang dimana sini baris ketiganya itu akan menjadi 0, 0,532 dan 4,232. Setelah itu di sini saya akan mengubah min 0,465 ini menjadi 1 seperti berikut ini. Sehingga di sini saya akan membagi min 0,465 ini dengan min 0,465, sehingga hasilnya adalah 1. Sini hasilnya pada baris kedua itu adalah 0, 1, 7,953. Nah, setelah itu di sini saya akan menolkan yang baris ketiga yaitu yang ini yang awalnya 0,532, sehingga di sini saya akan mengalihkan baris kedua dengan min 0,532 ditambah dengan baris ketiga, sehingga hasilnya adalah 0, 0, 0. Kemudian saya akan menolkan baris pertama kolom kedua yaitu 1,468. Di sini adalah dengan mengalihkan baris kedua dengan min 1,468 ditambah dengan baris pertama, sehingga hasilnya adalah untuk baris pertama yaitu 1, 0, min 10,499. Nah, ini dapat kita tulis dalam bentuk persamaan linear homogen menjadi dari persamaan linear homogen yang kita buat tadi itu menjadi x min, di sini adalah x, y, dan sini adalah z, sehingga di sini kita bisa tuliskan sini x min 10,499 z sama dengan 0, kemudian di sini X itu adalah 10,499 Z. Dan di sini kita dapatkan juga Y ditambah dengan 7,953 Z sama dengan 0, dan Y di situ mendapatkan adalah
nilai dari Y itu adalah min 7,953Z. Dan kemudian kita cari solusi dari persamaan yang kita dapat tadi. Kita misalkan Z itu sebagai T. Maka di sini X dapat variabel dari variabel X, Y, Z, kemudian itu sama dengan di sini kita masukkan 10 min 499 T, setelah itu min 7953 T dan T untuk Z-nya. Dan di sini kita sama dengan kita keluarkan T-nya dari matriks ini sehingga akan menjadi 10,499, kemudian min 7,953 dan 1. Jadi vektor eigen yang bentuk basis ruang eigen untuk lambda sekitar min 2,406 ini adalah 10,499, kemudian 1 kurang min 7,953 dan 1. Kemudian di sini untuk lambda keduanya itu adalah 1,465 sama seperti tadi. Di sini vektor A itu dikurangi dengan nilai lambdanya. Jadi nilai lambdanya kita substitusikan yaitu 1,465 sehingga di sini mendapatkan matriks yaitu elemen matriks pada baris pertama itu adalah min 0,465, kemudian 5 dan 4, kemudian untuk baris kedua itu adalah 4, 1,535 dan juga 1. Kemudian untuk baris ketiga itu ada 1, 2 dan 1,535. Sehingga kita dapat menuliskan matriks tersebut ke dalam matriks augmentasi yang dimana di sini adalah untuk koefisien matriks dan sini adalah variabel dan ini adalah hasilnya adalah 0. Kemudian di sini dari matriks yang kita dapat itu kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan eliminasi Gaussian atau OBE. Nah, di sini kita akan membuat min 0,465 ini menjadi 1 dengan membaginya dengan bilangan bilangan sendiri. Berarti di sini adalah menggunakan operasi baris yaitu min 1 per 0,465 dikali dengan baris 1 sehingga hasilnya adalah 1 min 10,747 dikurang dengan 5,598. Kemudian di sini kita akan OBE-kan juga pada baris keduanya yaitu di sini min 4 kita jadikan 0 sehingga min 4 itu dikali dengan baris 1 ditambah dengan baris 2 sehingga hasilnya adalah untuk baris kedua yaitu 0, 44,525, kemudian 35,392. Nah, setelah itu kita akan mengoperasikan baris ketiga yaitu dengan menggunakan operasi baris yaitu min 1 dikali B1 ditambah dengan baris ketiga sehingga hasilnya adalah 12,747 kemudian 10,133. Nah, setelah itu di sini kita akan mengubah baris kedua yaitu di sini yang baris kedua kolom kedua itu kita jadikan 1 sehingga di sini akan kita bagi dengan bilangan itu sendiri di mana elemen baris kedua kolom kedua itu adalah 44,525 sehingga dia akan dibagi dengan 44,525 sehingga hasilnya pada baris kedua itu adalah 01 0,795. Nah, setelah itu di sini kita akan menolkan si baris ketiga yaitu dengan cara mengalihkan baris kedua dengan min 12,747 ditambah dengan baris 3 sehingga hasilnya adalah 000. Setelah itu di sini kita akan menolkan elemen
pada baris pertama kolom kedua yaitu min 10,747 itu dengan menggunakan operasi baris yaitu 10,747 dikali dengan baris 2 kemudian ditambah dengan baris 1 yaitu untuk baris 1 itu hasilnya adalah 10 min 0,005. Nah, kemudian kita dapatkan nih persamaan linear homogennya yaitu X sama dengan min 0,055Z sama dengan 0. Di sini berarti X-nya itu adalah 0,005Z, 55Z. Kemudian itu kita dapatkan di sini Y-nya itu adalah Y ditambah dengan 0,795Z sama dengan 0 dan Y itu adalah jadi min 0,795Z. Kemudian kita cari solusi dengan memisahkan Z itu sebagai T, yang dimana di sini kita ada variabelnya, kemudian di sini kita masukkan saja 0,05Z, tapi Z-nya itu diganti dengan T sehingga menjadi seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya T-nya kita keluarkan dari matriksnya sehingga akan menjadi seperti ini, sehingga hasilnya ini akan menjadi basis ruang eigen untuk lambda 2 yang sekitar 1,465. Nah, di sini kita akan mencari basis ruang eigen untuk lambda ketiga yaitu 7,941. Di sini kita sama seperti tadi, di sini vektor A itu dikurangi dengan vektor lambdanya yang kita substitusikan yaitu lambdanya adalah 7,941. Sini kita dapatkan hasil min 6 sehingga di sini kita dapatkan elemen-elemen matriksnya yaitu min 6,941 54 kemudian untuk baris kedua itu adalah 4 min 4,941 1 dan 1 2 min 4,941. Jadi dapat kita tulis untuk dalam bentuk matriks aumentasi dari elemen ini kita dapat kita buat matriks aumentasi seperti ini, yang dimana di sini adalah koefisien X, Y, Z, di sini adalah koefisien X, di sini adalah koefisien Y, dan di sini adalah koefisien Z, dan di sini adalah variabelnya sama dengan 0. Nah, setelah itu di sini kita akan memiliki persamaan linear homogen. Tapi sebelum itu kita harus menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi Gaussian atau OB terlebih dahulu, yang dimana di sini pertama-tama saya itu akan menjadikan baris pertama kolom pertama ini menjadi satu, yang dimana saya akan membagi baris 1 itu dengan 6,941 sehingga hasilnya di sini untuk baris 1 adalah 1 min 0,720 min 0,576. Nah, kemudian di sini saya akan mengubah untuk baris kedua yaitu 4 menjadi 0 sehingga saya di sini menggunakan operasi baris yaitu min 4 dikali B1 ditambah dengan baris kedua yaitu adalah 0 min 2,060 kemudian 3,305. Nah, setelah itu untuk di sini saya akan mengubah baris ketiganya yaitu dengan menggunakan operasi baris yaitu min 1 dikali dengan baris 1 ditambah dengan baris ketiga sehingga hasilnya adalah 0, 2,720 dan min 4,365. Setelah itu di sini saya akan membuat min 2,060 ini menjadi 1 sehingga di sini untuk baris kedua itu saya bagi dengan 2,60 sehingga hasilnya adalah 01 min 1,605. Nah, setelah itu di sini saya akan menolkan untuk baris ketiga yaitu dengan mengalihkan baris pertama dengan min 2,720 ditambah dengan baris ketiga sehingga hasilnya adalah 0 semua. Dan setelah itu di sini saya akan membuat baris pertama kolom kedua yaitu
min 0,720 ini menjadi 0, sehingga di sini akan saya untuk baris kedua itu akan saya kalikan dengan 0,720 ditambah dengan baris pertama, sehingga hasilnya adalah 1 0 min 1,732. Nah, dari hasil OBE tersebut atau eliminasi Gaussian tersebut, kita mendapatkan persamaan linear homogen, yaitu di mana X sama dengan X dikurang 1,732 Z itu sama dengan 0, ya berarti X itu sama dengan 1,732 Z, kemudian Y kurang 1,605 Z sama dengan 0, itu Y sama dengan 1,605 Z. Berarti kemudian kita dapat mencari solusi dengan memisahkan Z itu sama dengan T. Maka di sini kita tuliskan persamaan ini lagi ke sini. Setelah itu kita ubah Z-nya itu menjadi T, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian keluarkan T dari matriks ini. Setelah itu di sini kita yang dimana di sini adalah jadi T itu dikali dengan matriks 1,732, 1,605 dan 1. Sehingga di sini kita dapat membentuk basis ruang eigen lambda 3 itu adalah 7,941, itu adalah vektor matriks 1,732, 1,605 dan 1. Nah, kemudian di sini yang untuk soal nomor 3 itu adalah mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A. Jadi di sini kita akan mencari matriks P yang mendiagonalisasikan A, yang dimana di sini kita akan menulis matriks P itu berisinya itu adalah di sini adalah untuk basis ruang eigen lambda 1, kemudian ini ada basis ruang eigen lambda kedua, kemudian untuk kolom ketiga itu adalah basis ruang eigen untuk lambda ketiga. Kemudian di sini kita akan mencari P inverse atau matriks P inverse-nya untuk yang akan dibutuhkan untuk mendiagonalisasikannya. Nah, jadi di sini kita akan mencari inverse dari P atau inverse dari matriks P, yaitu dengan menggunakan rumus 1 dibagi dengan determinan P dan dikali dengan adjoin P. Di sini kita akan menentukan determinan P terlebih dahulu. Setelah itu di sini kita determinan P itu menggunakan cara Sarus seperti ini. Jadi di sini adalah kita tuliskan ya matriks elemen-elemen matriks tadi. Kemudian di sini kita tuliskan juga elemen matriks untuk kolom pertama dan kolom kedua di luarnya. Dan di sini kita tarik saja garis. Di sini 1 dikali dengan ini 10,499 dikali dengan dikali dengan min 0,795 dikali dengan 1, kemudian ditambah dengan 0,055 dikali dengan 1,605 kali 1. Setelah itu 1,73 model itu ditambah dengan ini ditambah, kemudian ini ditambah. Nah, kemudian ini 1,732 itu dikalikan dengan min 7,953, kemudian dikalikan dengan 1, ini ditambahkan juga. Nah, setelah itu di sini kita akan mencari yang lainnya. Kita mulai dari sini ya. Di sini sini kita nah, di sini 1,732 itu dikali dengan
min 0,795 ini dikurang atau minus nanti. Nah, setelah itu di sini adalah 10,499 dikali dengan 1,605 dikali dengan 1 ini juga minus. Kemudian di sini 0,055 dikali dengan min 7,953 dikali dengan 1 itu akan menjadi min. Jadi jika dia miring ke kanan itu akan menjadi plus, dan jika dia miring ke kiri itu akan menjadi minus. Sehingga hasilnya adalah, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah min 37 min 37,070. Nah, setelah itu kita tentukan adjoint dari matriks, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini, di mana adjoint P itu adalah koefisien P yang ditranspos atau koefisien P transpos seperti berikut ini. Seperti yang disebutkan sini elemen-elemennya. Nah, setelah itu kita akan menentukan minor-minor untuk membentuk operatornya terlebih dahulu, yaitu dengan sini sama seperti di atas, yaitu ini dikalikan, ini dikalikan, kemudian dikurangi dengan ini ke sini. Ini tuh hasilnya kurang, jadi di sini plus, di sini adalah minus. Jadi arah sini adalah minus, sini adalah plus. Jadi sehingga hasilnya di sini adalah ini. Ini alasan karena kemudian di sini dikali dengan min 1 dikarenakan sini 1 ditambah 2 itu adalah 3. Jadi di sini min 1 pangkat 3 itu adalah min 1, sehingga hasilnya adalah sini akan menggunakan min 1. Jadi di sini untuk C11 itu adalah min 2,4, C12 itu adalah 9,558, kemudian C13 itu adalah min 7 min 158, kemudian C121 itu adalah 1,677, C22 itu didapatkan hasilnya adalah 8,767, kemudian C23 itu adalah min 10,44, setelah itu C31 itu adalah 1,465, setelah itu C32 di sini adalah min 30,625, kemudian untuk C33 itu adalah min 7,909. Kemudian kita dapat membentuk kofaktor dengan menggunakan minor-minor yang telah dihitung, yang dimana di sini adalah C11, C12, C13, C21, C21, C22, C23, C31, C32, dan C33. Hingga hasilnya seperti ini. Kemudian adjoint itu adalah bentuk transpos dari bentuk koefisien P, sehingga dihasilkan seperti ini, dimana di sini baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Setelah itu kita substitusikan hasil yang kita dapat tadi seperti ini. Di sini 1 dibagi dengan determinan. Determinan tadi kita dapat adalah min 37,0,70, kemudian dikalikan dengan bentuk adjoint P di sini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0,0, elemen dari P inverse itu adalah 0,065 min 0,045 min 0,040 min 0,258 min 0,237 0,826 dan 0,193 dan 0,282, dan juga terakhir adalah 0,213. Kemudian kita akan mencari matriks diagonalnya, yaitu dengan P inverse itu dikali dengan matriks A dan juga dikali dengan matriks P di sini, sehingga kita dapat hasilnya adalah yang dimana ini matriks inverse ini adalah yang ini tadi yang telah kita cari. Kemudian matriks A itu adalah matriks awal yang kita miliki sebelum diapa-apakan. Setelah itu matriks
P itu adalah yang berisikan basis ruang eigen dari lambda pertama, lambda kedua, dan lambda ketiga. Kemudian semua matriks-matriks ini kita kalikan sehingga hasilnya adalah di sini min 2,407, 0, 0, kemudian 0, 1,465, 0, dan 0, 0, 7,941. Oke, jadi di sini saya akan lanjut menjelaskan untuk tugas 4, yaitu tugas untuk materi transformasi linier. Nah, di sini soal yang akan saya jelaskan itu adalah di mana di sini diketahui transformasi linier T itu R4 hingga R3 itu didefinisikan dengan persamaan, yaitu W1 itu adalah 1X ditambah 5Y ditambah 4Z, dan W2 itu adalah 4X ditambah 3Y ditambah 1Z, dan kemudian persamaan atau W ketiga itu adalah sama dengan 1X ditambah 2Y ditambah 3Z. Nah, di sini kita dapatkan notasi matriks informasi. Transformasinya itu adalah di sini kita dapat kita masukkan sini hasilnya, yaitu W1, W2, dan W3 ini adalah hasilnya. Kemudian di sini sama dengan ini adalah koefisien X, Y, Z, di mana di sini adalah koefisien X, koefisien Y, dan sini koefisien Z. Kemudian di sini kita tuliskan juga variabelnya dalam bentuk matriks 1 kali 1. 1 kali 3. 3 kali 1. Baris 3. Kemudian di sini kita akan mencari matriks standar transformasi linier, yaitu dengan menuliskan matriksnya, yaitu 154, 431, 123. Lalu itu kita di sini akan mencari image atau bayangan dari titik min 2, 1, dan juga 4. Nah, di sini kita menggunakan notasi matriks tadi, tapi variabel X, Y, Z itu diganti dengan titiknya, yaitu min 2, 1, dan 4. Kemudian kita akan mengalihkan matriks A ini dengan titik-titik ini, sehingga di sini 1 dikali dengan min 2 ditambah dengan 5 dikali 1 ditambah dengan 4 dikali 4. Kemudian untuk baris kedua itu adalah 4 dikali min 2 ditambah dengan 3 dikali 1 ditambah dengan 1 kali 4, dan untuk baris ketiga itu adalah 1 dikali 4, 1 kali min 2, kemudian 2 dikali 1 ditambah 2 kali 1 ditambah dengan 3 dikali 4, sehingga di sini 1 kali min 2 itu adalah min 2, kemudian ditambah dengan 5 kali 1 adalah 5, kemudian ditambah dengan 4 kali 4 itu adalah 16, kemudian 4 kali min 2 itu adalah min 8, kemudian ditambah dengan 3 kali 1 adalah 3, ditambah dengan 1 kali 4 itu adalah 4, kemudian 1 dikali dengan min 2 adalah min 2, 2 kali 1 adalah 2, dan 3 kali 4 itu adalah 12. Kemudian ini ditambahkan untuk baris pertama, min 2 ditambah 5 ditambah 16 itu adalah 19. Untuk baris kedua itu adalah min 8 ditambah 3 tambah 4 adalah min 1. Dan untuk baris ketiga itu adalah min 2 ditambah 2 ditambah 12 itu adalah 12. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.